ulama-ulama sebagiannya sudah ada yang berani membuat hadis, mengolah hadis seorang. Ini ngarannya apa? Menyampaikan sesuatu pada berdasarkan ilmu. Hadis mengolah seorang. Ada ulama-ulama yang mengatakan bahwa menggibah itu adalah boleh, karena Allah Ta'ala menggibah dalam Quran, menggibah Fir'aun, menggibah Namrud. Ada sesuatu daripada makhluk yang mampu atas kebaikan dan kejahatan atau manfaat mudarat dengan dirinya sendiri. Bal kullu dzalik, tetapinya seluruh yang demikian itu musakharun, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang sudah diatur oleh Allah tadi, dia tidak bisa berbuat melebihi daripada apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu manfaat atau mudarat. Contohnya samud. Samud ini bisa memudaratkan kita, bisa mengikut gatal bebial. Cuma kemampuan samud untuk memudaratkan kita paling di situ, karena hanya itu samud diberikan Allah kemudaratan. Diikut samud adalah orang mati ada. Karena samud kada diandaki Allah, kemudaratan bisa membunuh seseorang. Lain halnya ular. Ular itu diatur sedemikian rupa oleh Allah, nang barang siapa dipatuknya bisa membawa kepada kematian. Nah, jadi benda-benda makhluk-makhluk ini bisa memudaratkan sesuatu yang lainnya, itu karena diperintah oleh Allah dan kada melebihi daripada batas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula halnya manfaat. Ad-dar, yang maha mendatangkan kemudaratan, An-nafi', yang maha memberi manfaat. Para muhibbin rahimakumullah, setiap kali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudaratan, setiap kali Allah mengirimkan kepada kita penderitaan, setiap kali Allah mengirimkan kepada kita kesusahan atau kepicikan, hendaknya kita ini jangan hanya memandang itu mudarat, jangan hanya memandang itu kesusahan, jangan hanya memandang itu kepicikan, tapi hendaknya kita pandang sebabnya kenapa ini kepicikan, kesusahan, kemudaratan datang kepadaku. Dan yang kita pikirkan adalah langkah apa yang berikutnya kita lakukan sesudah kita dikirimi Allah penderitaan ini. Itu baik bagi perorangan atau untuk bagi secara umum makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah mengirimkan kepada kita bala bencana, Allah mengirimkan kepada negeri atau kampung kita penderitaan-penderitaan. Jangan kita memikirkan penderitaan itu semata, tapi hendaknya kita pikirkan kenapa Allah mengirimkan penderitaan ini kepada kita, dan bagaimana selanjutnya kita berbuat setelah dikirimi oleh Allah penderitaan ini. Para muhibbin rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa iyyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah menimpakan kepada kamu kemudaratan, kesengsaraan, penderitaan, tidak ada yang bisa melapangkan kecuali Dia, karena Dia yang mengirimkan. Jika Allah memberikan kepada kamu kebaikan, maka Allah berkuasa atas segala sesuatu.
Setiap kali penderitaan atau musibah bala bencana yang dikirim oleh Allah, itu yang hanya bisa menghilangkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tadi kita dituntut untuk berpikir, kenapa sebabnya Allah mengirimkan penderitaan? Kenapa Allah mengirimkan kepadaku penyakit ini? Kenapa Allah mengirimkan kepadaku kesusahan ini? Kenapa Allah mengirimkan kepadaku kepicikan ini? Kenapa? Itu yang perlu kita cari. Sehingga timbul satu kesimpulan bahwa Allah mengirimkan penderitaan ini kepadaku adalah karena Allah Maha Sayang, Maha Kasih kepadaku. Dan Allah Maha tahu, andai kata aku ini dikirimi oleh Allah kesenangan, andai kata aku dikirimi oleh Allah kekayaan, barangkali aku menjadi orang yang sesat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berpikir yang positif ngarannya. Beramalan banyak hari-hari, berbuat taat rajin kepada Allah, berbuat maksiat dijauhinya, maksiat ditinggalkannya. Tapi selalu datang penderitaan, kemudaratan dikirimi oleh Allah. Ambil satu kesimpulan bahwa Allah sayang denganku. Barangkali andai kata aku ditarik penderitaanku ini, niscaya aku menjadi orang yang lalai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Itu kalau perorangan. Secara umum, secara menyeluruh, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Timbulnya kerusakan di laut, di daratan, di mana-mana, di udara, itu kata lain adalah sebabnya kenapa? Karena perbuatan manusia itu sendiri. Karena itu perbuatan daripada manusia sendiri. Kenapa kita penuh dengan asap? Perbuatan manusia sendiri. Kenapa terjadi kita banjir yang melanda? Perbuatan manusia sendiri yang membuat demikian, yang mengundang terjadinya bala bencana itu. Nah, ini kita berpikir kepada sebabnya. Liyudhikahum ba'dalladzi 'amilu, nantinya mereka merasakan sebagian yang mereka kerjakan itu. Akibatnya mereka rasakan. La'allahum yarji'un, agar mereka bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada kita penderitaan, Allah mengirimkan kepada kita kesusahan, kita cari sebabnya pasti ada. Nah, demikian pula Allah memberikan kepada kita kesenangan, Allah memberikan kita manfaat, Allah memberikan kita kebahagiaan. Itu pun pasti ada sebelumnya sebab-sebab yang mengundang demikian. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama wal ard." Andai kata penduduk itu negeri, penduduk itu benua, penduduk itu kampung beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami bukakan atas mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Nah, ini Allah mengirimkan manfaat kepada kita. Sebabnya apa? Karena kita takwa dan beriman. Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Andai kata penduduk itu beriman, bertakwa, kami berikan, kami bukakan berkah dari langit dan bumi. Macam apa modelnya Allah memberikan berkah itu? Nah, kayak apa contohnya? Negeri atau kampung yang dikirimi Allah berkah karena penduduknya beriman dan takwa. Contohnya, negeri atau kampung yang penuh berkah itu adalah
kampung yang kada pernah kesusahan dalam mencari bahan makanan pokok. Kampung yang kada pernah kesusahan mencari makanan pokok. Kampung yang kada pernah kesulitan mencari minyak gas. Kampung yang kada pernah kehilangan. Kampung nang listriknya kada semati-mati. Ini kampung yang penuh berkah. Kampung yang dikirimi oleh Allah berkah baik dari langit maupun dari bumi. Bila di kampung kita minyak gas ngalih, lampu listrik semati-mati, mencari makanan ngalih, ini kampung kita kurang berkah. Kenapa kurang berkah? Karena mungkin kita kurang iman dan kurang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau, andai kata penduduk itu kampung beriman, bertakwa, la fatahna alaihim, kami buka atas mereka berkah. Sepeda motor kada berkunci kada hilang. Rumah kada bersunduk kada naiknya maling. Ini negeri kampung yang diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bentuknya penduduk kampung yang beriman, yang bertakwa, sehingga Allah kirimi berkah itu? Kayak apa modelnya satu kampung yang beriman dan bertakwa sehingga Allah berikan berkah ke kampung itu, ke negeri itu? Oleh para ulama disebutkan bahwa iman dan takwanya satu negeri, satu desa, kampung itu adalah bisa dilihat dari 10 perkara. Kalau 10 perkara ini ada pada negeri kita, ada pada kampung kita, berarti kampung kita ini sudah amanu wattaqau, beriman dan takwa. Kalau demikian, Allah akan mengirimkan berkah dari langit maupun dari bumi. Di kampung kita, di negeri kita, 10 ini ada, berarti sudah itu kampung beriman dan bertakwa. Pertama, ilmu ulama. Di negeri itu, di kampung itu ada ilmu ulama. Artinya apa? Ilmunya para ulama, maksudnya adalah di negeri, di kampung itu ulama-ulama itu berfatwa berdasarkan ilmu. Ulama-ulama mengungkapkan hukum dengan berdasarkan ilmu. Ulama yang mengungkapkan ungkapan-ungkapannya berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan kira-kira, bukan berdasarkan khayal, bukan berdasarkan mimpi. Ulama menyampaikan hukum, menyampaikan fatwa, menyampaikan ungkapan atau tanggapannya berdasarkan ilmu. Ini pertama. Ada berdasarkan kira-kira atau khayal. Nah, kita lihat di kampung kita, di negeri kita, apakah ulama itu sudah menyampaikan sesuatu hukum atau fatwa atau ungkapan dengan ilmu atau kada? Bila ulama ini masing-masing menyampaikan ungkapan, memfatwakan hukum dengan pendapatnya sendiri tanpa ilmu, ini kampung jauh dari berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini negeri jauh dari berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam banyak kasus yang kita dengar, banyak kenyataan yang terjadi, bahwa para ulama itu banyak yang menyampaikan hal-hal tanpa berdasarkan ilmu. Salah satu penyebab kita kekurangan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama-ulama sebagiannya sudah ada yang berani membuat hadis, maulah hadis seorang. Ini ngarannya apa? Menyampaikan sesuatu pada berdasarkan ilmu. Hadis mula seorang. Ini sudah banyak kasus seperti itu.
Ada ulama-ulama yang mengatakan bahwa menggibah itu adalah boleh, karena Allah Ta'ala menggibah dalam Quran, menggibah Fir'aun, menggibah Namrud. Berarti kita boleh aja menggibah itu. Quran pun menggibah. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang hanya berdasarkan adalah khayal, berdasarkan bukan ilmu. Kita boleh menggibah orang. Tuhan mengeluarkan dalam Quran menggibah Fir'aun, menggibah Namrud. Supaya kita tahu bahwa fatwa-fatwa seperti ini adalah tidak berdasarkan ilmu. Tidak berdasarkan ilmu. Makin banyak ulama macam ini, makin sedikit berkah yang ada di negeri ini. Makin sedikit berkah yang ada di negeri kita. Ungkapan-ungkapan ulama yang semacam datang dari mana? Dari wangsit, bukan dari ilham. Itu pun karena termasuk yang berdasarkan ilmu. Nah, pertama mesti ilmu ulama. Mungkin ada kita mendengar ungkapan-ungkapan ulama-ulama yang mengatakan bahwa siapa umpat aku ke surga, siapa umpat aku pada tahu. Mungkin kita ada mendengar macam itu, umpat pengajianku selamat, pengajian orang pada tahu. Berdasarkan apa ucapan itu? Apakah ilmu atau kada? Nah, ucapan seperti itu mengurangi berkah di kampung kita, mengurangi berkah di negeri kita. Karena kada berdasarkan ilmu. Mana tahu empat aku selamat, empat orang kada? Di mana tahunya? Di Quran kada itu? Di hadis kah? Perkataan ulama? Di mana tahunya? Hanya kira-kira khayal. Si murid itu nahar itu lebih nahar teh juga. Lalu jadi huwa. Berkah ngarannya itu. Makin banyak macam itu, makin ditarik Allah berkah dari negeri ini. Pertama ilmu ulama. Ulama yang berfatwa menyampaikan ungkapan berdasarkan ilmu. Kalau kita hendak mendapat satu kampung yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah adlul umara. Adilnya para pejabat, adilnya para penguasa. Ini mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengarang umara itu di wadah kita ini ada 3 macam. Ada DPR, legislatif, masuk umara juga, plat habang juga itu. Yang kedua macam presiden sampai lurah, eksekutif ngarannya. Nah, yang ketiga hubungan jaksa hakim dan seumpamanya atau yudikatif. Nah, itu ngarannya umara. Nang 3 macam ini adil, datangan berkah lawan negeri kita. Datangan berkah. Tapi bila nang 3 macam ini kada adil, nah, karing berkah kita. Hama banyak, perumahan, tikus banyak. Ditarik Allah berkah daripada kita. Kayak apa maksudnya adilnya itu umara? Kadang-kadang tiap-tiap orang merasa aku adil aja. Lurah merasa adil, camat merasa adil, bupati merasa adil, DPR merasa adil. Adil menurut ukuran pikirannya. Adil lah kira-kira andai kata ini orang jadi anggota DPR, rakyat kalang kabut ngurusi menyagas kada taulihi, ini jauh-jauh keliling bermotor. Adil lah itu. Menurut pikirannya adil karena ini hak ujarnya. Tapi kalau menurut pandangan agama, apakah itu adil atau tidak? Nah, hal-hal macam ini yang kita kada terasa menarik berkah dari negeri kita. Kita kering berkah karena hal-hal yang seperti itu.
Yang kedua adlil umara. Orang-orang penegak hukum, orang-orang yudikatif, orang memperkosa, membunuh dihukum 5 tahun. Adil lah itu menurut pandangan agama. Jadi adlul umara, keadilan para umara. Yang ketiga amanatut tujar, amanahnya para pemegang ekonomi, amanahnya para pedagang, amanahnya para penguasa, pengusaha, amanahnya para pengusaha, pemburung, pedagang, pengincir, pemartai, agen, subagen, amanah. Orang memburung mesti sekian, jangan dikurang. Itu ngarannya amanah. Orang yang berdagang nang asli padahan asli, nang kada padahan kada, itu ngarannya adalah amanah. Bila sudah pedagang ini kada jujur, pengusaha ini sudah kada jujur, nah menambah kurang berkah lagi dari negeri kita, menambah susut lagi berkah daripada negeri kita. Jadi kita jangan merasa aneh atau saat kita kada ada lagi bisi minyak gas, kada ada lagi bisi gas, kada ada lagi bisi bensin. Kenapa? Ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hal-hal seperti tadi. Amanahnya para pengusaha. Yang keempat adalah sidqul ujara, jujurnya pegawai, jujurnya buruh. Pegawai jujur waktu kayak apa, dalam perjanjian kontrak waktu bekerja berapa jam, harus jujur. Sidqul ujara. Pegawai yang kada masuk kantor nang juju pas itu kamar kada menjalankan tugas, itu bukan hanya membahayakan dirinya, tetapi membahayakan secara umum kepada kita bertahan. Kenapa? Menyebabkan ditariknya berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegawai buruh yang kada jujur. Yang kelima, yang menyebabkan berkah Allah datang kepada kita adalah iffatun nisa, terhormatnya perempuan-perempuan. Pandainya perempuan-perempuan kita menjaga kehormatan dirinya. Terhormatnya perempuan-perempuan dalam pandangan Allah, pandangan Rasul, pandangan orang-orang saleh. Iffatun nisa. Kenapa terjadinya perzinahan, pemerkosaan? Karena perempuan tidak bersifat iffah. Negeri kita bisa datang berkah kalau perempuannya punya sifat iffah, pandai menjaga kehormatan diri. Perempuan-perempuan terhormat, perempuan-perempuan yang suka diam di rumah makin dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan-perempuan yang menutup rapat auratnya makin dihormati, disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini iffatun nisa namanya. Perempuan yang kurih-kurih itu yang kada punya iffah. Ujuk-ujuk di tengah jalan, pengarian, bisukan, kurih-kurih, rambut berhayabangan. Ini perempuan-perempuan yang tidak punya iffah, inilah yang menyebabkan negeri kita kering berkah. Kering berkah. Kalau kita hendak selalu dapat berkah, kita didik perempuan-perempuan kita supaya punya sifat iffah. Iffah. Yang keenam, yang menyebabkan berkah Allah datang kepada kita adalah sakhaul agniya, pemurahnya orang-orang yang punya kekayaan. Orang-orang kaya yang kikir, orang-orang kaya yang kikir menyebabkan kering berkah negeri kita. Menarik berkah salah satunya adalah pemurahnya orang-orang kaya. Kalau orang-orang kaya ini pemurah, adalah lagi kira-kira
rentenir orang-orang yang membungakan duit, kada ada lagi. Karena orang kaya ini bakhil, duit itu sajam aja ada hitungannya, terjadilah rentenir di mana-mana. Mulai tingkat RT, desa, kecamatan sampai ke kabupaten, tersebar di mana-mana orang membungakan duit. Mulai daripada orang nang non muslim sampai orang nang 3 bulan sekali umrah, 4 bulan sekali umrah, tapi gawiannya apa? Membungakan duit. Ini yang menyebabkan salah satu murka Allah kepada negeri kita. Nah, jadi mesti sakhaul agniya, murahnya orang kaya. Kalau orang kaya itu murah, kan dari hitungan bunga pinjam duit dibarinya lagi. Ini jangan memberi, minta. Di wadah kita ini banyak orang-orang kita nang bagawi macam itu. Ada yang minjamkan duit 10%. Kalau 1 juta kita minjam 100.000 gini tambahnya sebulan. Ada lagi yang ulun dengar di Berabai ini orang minjamkan duit 1 juta bila semalaman 100.000. Coba bayangkan per malam minjam duit, nah malam ini nah isoknya bayarnya 100.000 tuh kalau 1 juta minjam. Haji orangnya nih. Nah inilah penyakit kita, jauh dengan sakhaul agniya. Pas semalaman 100.000. Yang ketujuh, mengundang berkah lagi adalah zuhdul fuqara, zuhudnya orang-orang fakir. Zuhdul fuqara wa qanaatuhum, zuhudnya orang-orang fakir dan qanaahnya mereka. Orang-orang fakir ini zuhud. Kalau orang-orang fakir ini zuhud, ada yang jadi maling, ada yang jadi cupit, ada. Ini fakir kada berduit, tapi hubud dunia, lalu menipu orang, lalu merampok orang. Jika orang fakir ini zuhud, datangan berkah kepada kita. Zuhdul fuqara. Yang ke-8, birrul aulad lil aba wal ummahat. Yang mengundang berkah itu adalah baktinya seorang anak kepada ibu bapaknya. Anak yang durhaka berguncang aras. Di kampung kita 5 anak durhaka, ada yang bala. Anak-anak yang bakti kepada kedua orang tuanya itu adalah termasuk yang mengundang berkah di kampung kita, mengundang berkah di negeri kita. Birrul aulad lil aba wal ummahat. Yang ke-9, zuhur syiar Islam, tampaknya syiar-syiar Islam. Di mana-mana langgar ada sembahyang berjamaah, subuhnya, isanya, maghribnya, kelima waktunya. Tiap-tiap langgar kada sunyi orang membesarkan syiar Islam. Kita ke Banjar subuh tuh, ke Banjarmasin kalau dihitung nang ada bersubuh langgar-langgar di pinggir kartaknya tuh. Enggak, langgarnya baik-baik, adab subuhnya. Artinya apa? Syiar Islam tenggelam di kampung itu. Makin banyak syiar Islam yang tenggelam di satu kampung, makin sedikit berkah yang tertinggal di kampung kita, di negeri kita. Yang ke-10, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dalam agama kita, di dalam agama Islam ini kada ada istilah kenapa manggaduhi aku tuh, kada ada. Mesti digaduhi. Kita punya tetangga digaduhi, jangan kada digaduhi, mesti diurusi. Karena orang beriman ini adalah kalbunyanil wahid, seperti bangunan yang satu. Kada saling manggaduhi.
mengadui aku aja karena aku, ini ada orang Islam. Kalau dia merasa orang Islam, merasa untung digaduhi orang. Nah kalau kita sudah punya prinsip masing-masingnya, ikam urus diri ikam, aku urus diriku, nah ini mengaringi berkah lagi, mengurangi berkah lagi. Karena ada lagi hubungan tetangga sebelah, orang minum arak, di sebelah orang bazina, sebelah orang zubdi, ada perlu urusan-urusannya. Kalau kita punya prinsip demikian, habis berkah di negeri kita, habis berkah. Islam itu ada amar ma'ruf nahi